April 2021 karena pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk ikut bersama teman-teman, dan saya memilih Pangkep sebagai destinasi atau tempat saya melakukan residensi selama 2 pekan. Kenapa saya pilih Pangkep? Karena memang belakangan isu tentang lukisan purba yang ternyata tertua di dunia itu yang pengen saya eksplorasi lebih dalam, dan akhirnya saya menemukan orang-orang yang tepat di sini. Salah satunya adalah Bung Adi dan kawan-kawan Daus dan tim yang sangat saya merasa nyaman. Saya seperti menemukan sahabat lama, dan saya tidak butuh penyesuaian yang terlalu bagaimana untuk bisa beradaptasi dengan Pangkep. Awalnya kita ke situs Liangkasi lalu ke Gunung Sipong. Walaupun di Gunung Sipong itu kita tidak mendapatkan izin untuk naik ke atas karena nomor handphone orang yang bisa memberikan kita izin itu tidak aktif. Tapi tidak apa-apa, kita melakukan diskusi dengan petugas di situ. Lalu kemarin kita kecil depan merah-merah itu ya, manusia ya. Kalau yang lainnya mungkin ada tertua tapi tidak bercerita. ya. Tidak bercerita bagaimana cara pemburuan dulu. Kalau ini bercerita betul. Dulu terus sama kita dengan sini tidak terlalu SDS bos. Malah dulu saya itu sampah gitu, saya buang ke sini di daerah yang ya sudah kita dibersihkan. Di belakang baru dia kita saling kenal, saling menghargai. Bisa itu sama nih. Iya. Di wilayah saya mendapatkan banyak sekali materi, dan apa yang saya bayangkan akan saya dapatkan di sini betul-betul saya dapatkan. Dan tujuan saya kan saya pengen mengkonstruksi atau mengimajinasikan kira-kira apa yang terjadi di zaman itu, dan saya sudah sedikit mendapat bayangan. Saya membayangkan di wilayah itu seperti yang disampaikan oleh Adi juga, bahwa dulu itu semacam pusat keramaian atau alun-alun kota, kira-kira seperti itu. Dan di sana kemarin saya membayangkan apa yang terjadi pada saat 40.000 tahun yang lalu. Dan barusan tadi saya mau nulis catatan kecil, jadi saya bayangkan manusia di zaman itu merasakan sensasi yang luar biasa ketika mereka tahu bahwa seseorang bisa melukis di dinding, atau seseorang bisa berkisah melalui situs Gunung Sipong 4. Tiba-tiba ada gambar figuratif orang-orang menyerang hewan tertentu yang besar, dan itu kan sangat menarik. Saya juga telusuri literaturnya bahwa kata para ahli itu bukan gambar yang sederhana, malah gambar yang cukup rumit. Bahkan gambar itu rumitnya ya serumit gambar manusia zaman ini menciptakan itu. Kompleks, tidak sesederhana bayangan kita tentang manusia purba yang hidupnya sederhana. Jadi cukup menarik. Tiba-tiba yang saya bayangkan masa lalu itu sunyi, liar, segala macam. Tapi setelah melihat bukti konkret tentang aktivitas berkesenian orang dulu itu, saya membayangkan hidup mereka asik sekali, tidak kalah serunya dengan kehidupan sekarang, walaupun konteksnya mungkin sedikit berbeda. Kalau orang dulu menggambar atau melukis di dinding, orang sekarang bisa ada media yang lain. Dan saya pikir cetakan-cetakan tangan itu memulai sebenarnya betul bahwa ledakan kognitif pertama atau setidaknya ledakan kognitif tertua itu membuktikan itu. Saya sepakat sekali dengan itu.
Hari ini adalah hari ke-11 residensi saya di Kota Pangkep. Kami sudah mengunjungi beberapa leang, kemudian destinasi-destinasi wisata, tapi yang paling utama adalah sejarah. Terakhir siang ini kita mengunjungi sebuah situs yang oleh masyarakat setempat. Dia sebenarnya situs pemakaman, tapi ada jejak orang Mandar di situ. Menariknya adalah makam itu dikunjungi rutin oleh warga bahkan di luar Pangkep, dan sudah dianggap sebagai makam yang lebih dari makam biasa, kira-kira begitu. Dan kisahnya menarik, ada jejak hubungan antara orang Mandar dengan orang Pangkep, dan itu yang berusaha saya telusuri. Barangkali ada ide-ide yang menarik yang bisa dielaborasi dari materi-materi yang saya kumpulkan. Lalu kemudian tempat itu dulunya adalah sebuah pelabuhan, boleh dikatakan pelabuhan alternatif. Dulu ada anak sungai di situ yang sekarang berubah menjadi parit. Dan ketika saya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh narasumber, saya membuktikan salah satu tolak ukurnya adalah ada pohon asam di sekitar situ, di mana pohon asam ini adalah jejak bahwa di tempat tidak jauh dari pohon asam itu dulunya adalah sebuah pelabuhan, karena asam adalah komoditas yang diperdagangkan waktu itu, datang dari luar lalu ke Indonesia, ke Nusantara. Itu bisa menjadi materi bagi saya terutama untuk merumuskan kira-kira nanti saya akan membuat apa, seperti yang diinformasikan oleh Mbak Pinkan dari Jakarta, bahwa kesempatan residensi ini adalah betul-betul kesempatan belajar. Para peserta belum terlalu dituntut, bahkan tidak dituntut untuk membuat apapun, dalam arti saya harus bikin ini, saya harus bikin, terserah. Itu betul-betul dikembalikan ke saya nanti. Bahkan bisa saja sampai Makassar Binel 2 tahun yang akan datang, saya baru presentasi karya atau membuat sebuah karya konkret untuk dipamerkan atau dipresentasikan di publik.